Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nilam. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku anak muda. Ayo. Aji Braja Musti. Ian, Ian. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh Tato sebagai Linggar, Harry S sebagai Bergolo, Anis Yulia sebagai Nyai Alas, dan Arya sebagai Kidharma. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Kidharma menjadi bingung mengatasi persoalan Linggar anaknya yang sejak lama menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Sundari, anak Nyai Alas yang sudah sangat dikenalnya. Kidharma sangat marah sekali. Dia tidak setuju kalau Linggar berhubungan dengan Sundari. Apalagi diketahui mereka merencanakan akan segera melangsungkan perkawinan. Tetapi Kidharma tidak mau bercerita terus terang alasan larangannya itu. Yang jelas, Kidharma sangat membenci Nyai Alas, ibu Sundari itu. Nampaknya di antara mereka menyimpan persoalan dendam lama.
Linggar, kau tidak perlu bertanya. Apa alasanku melarangmu berhubungan dengan Sundari, anak gadis Nyai Alas itu? Yang jelas, ayahmu ini sangat tidak setuju kalau kau sampai mau kawin dengan Sundari. Ayah, Turutilah perintah ayahmu ini. ayah harus menjelaskan pada Linggar. Kenapa ayah tidak setuju kalau Linggar kawin dengan Sundari? Ini persoalan lama. Persoalan sakit hati ayahmu ini dengan Nyai Alas, ibu Sundari kekasihmu itu. Ayahmu ini sudah cukup menderita dibuat oleh ibunya. Ayah tidak mau persoalan lama akan timbul lagi. Kamu harus mengerti, Linggar. Turutilah perintah ayahmu ini. Putuskan hubunganmu dengan Sundari. Dan ayah tidak mau mendengar lagi kau menyebut-nyebut nama Sundari. Itu tidak mungkin, ayah. Dan aku tidak bisa melakukan atau menuruti larangan ayah. Ayahlah yang harus mengerti keadaanku, mengerti diriku. Linggar, kenapa kau jadi keras kepala begitu? Ayah melarangmu demi kebahagiaanmu juga. Dan kau akan menyesal. Menyesal, Linggar. Kau akan membenci dirimu sendiri jika tahu persoalannya. Persoalan apa, ayah? Linggar tidak mengerti. Linggar tidak tahu maksud ayah. Ayah tidak mau bercerita terus terang. Kenapa ayah melarang Linggar berhubungan dengan Sundari? Ayah hanya mengatakan ini persoalan lama ayah dengan Nyai Alas ibu Sundari. Dan ayah sepertinya menyimpan dendam pada Nyai Alas ibu Sundari itu. Cukup. Diam, Linggar. Dan jangan bicara lagi. Ki Dharma menjadi marah. Kedua matanya merah. Lalu dia tatap anaknya itu tajam-tajam hingga Linggar tidak berani bicara lagi. Dia menundukkan wajahnya penuh rasa kecewa dan tidak puas. Untuk beberapa saat lamanya, suasana menjadi hening. Kedua mata Ki Dharma tidak lepas-lepas menatap Linggar. Dan selanjutnya, dengan suara lirih, Ki Dharma akhirnya menjelaskan persoalan sebenarnya kepada Linggar. Kenapa dia sampai melarang Linggar berhubungan dengan Sundari, putri Nyai Alas itu. Ayah tidak ingin kau membantah larangan ayah, Linggar. Ayah senang jika kau menuruti kata-kata ayahmu ini. Karena ayah tidak ingin semuanya jadi susah. Ayah ini sudah tua, Linggar. Ayah tidak mau susah lagi oleh wanita itu. Kau akan menyesal, Linggar. Dan kita semua jadi susah. Dengarlah olehmu baik-baik. Pasanglah telingamu baik-baik. Agar kau puas. Agar kau menjadi tahu dan mengerti kenapa aku sampai melarangmu berhubungan dengan Sundari, anak gadis Nyai Alas itu. Nyai Alas itu adalah bekas istriku, Linggar. Oh, benarkah begitu, ayah? Iya, aku pernah disakiti olehnya. Dulu, ketika kau masih bayi, Nyai Alas ibumu telah berbuat serong dengan seorang laki-laki. Hingga dia hamil dan melahirkan seorang bayi wanita. Dan bayi itu adalah Sundari, Linggar. Sundari. Jadi, Nyai Alas sebenarnya adalah ibuku sendiri. Iya. Lalu, siapa laki-laki bajingan yang telah menodai ibu itu, ayah? Laki-laki itu adalah Bergolo. Bergolo. Keparat. Laki-laki bungkuk penjaga kuburan tua itu. Iya, Linggar. Nyai Alas ibumu memang pernah menjalin hubungan asmara dengan Bergolo. Mereka memang saling mencintai. Dan sampai saat ini, Bergolo masih saja mengejar-ngejar Nyai Alas ibumu. Apalagi dia tahu kalau aku sudah lama berpisah dengan ibumu. Bergolo tampaknya semakin bebas dan leluasa mengganggu Nyai Alas ibumu. Kenapa ayah diam saja? Kenapa ayah membiarkan Bergolo bebas seenaknya setelah dia menodai ibu? Ayah sudah pasrah, Linggar. Untuk itu, ayah berpisah dengan ibumu. Ayah benci sekali dengan ibumu. Hatiku ini sakit sekali, Linggar. Kenapa harus begini? Aku sudah terlanjur sangat mencintai Sundari, ayah. Rasanya, aku tidak bisa meninggalkan Sundari, ayah. Aku hanya sebagai orang tuamu. Kini kau sudah tahu sendiri persoalannya.
Nah, mulai sekarang kau harus bisa melupakan Sundari. Kau harus mencampakkan perasaan cintamu pada Sundari, anakku. Ayah, rasanya sulit. Aku tidak bisa, Ayah. Harus bisa, Linggar. Kau harus kasihan padaku, pada dirimu. Kenapa harus jadi begini? Kehidupan banyak warnanya, anakku. Tapi jika kau membuat kehidupan itu sulit, maka akan sulitlah dirimu. Kau harus mampu mengatasi persoalanmu sendiri dengan Sundari. Harus, anakku. Kau masih muda. Jangan terlena dengan persoalan-persoalan yang merusak jalan hidupmu sendiri. Linggar, masih banyak Sundari-Sundari yang bisa kau cari. Bukan harus Sundari anak ibumu sendiri. Anak itu anak haram, Linggar. Ayah, kenapa kata-kata ayah sekasar itu? Karena Sundari lahir akibat perbuatan bergoloh. Akibat perbuatan serong ibumu. Ayah dendam. Ayah benci sekali, Linggar. Tapi aku sangat mencintainya, Ayah. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan mengatasi semua ini. Saya jadi bingung, Ayah. Kamu tidak bingung. Kamu harus bisa melupakan Sundari. Kamu sudah tahu Sundari itu. Dia anak bergoloh, Linggar. Kenapa ayah baru cerita sekarang? Kenapa ayah tidak pernah cerita padaku? Ayah sudah terlambat. Saya sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan Sundari. Dia harus jadi istri saya, Ayah. Kami akan segera kawin. Linggar. Ayah menyesal sekali bercerita masa lalu ayah padamu. Karena semua cerita ayah sia-sia saja. Karena kau ternyata tidak mengindahkan cerita ayah. Kau masih saja keras kepala dengan keinginanmu, Linggar. Maafkan Linggar, Ayah. Saya tidak bisa. Saya tidak sanggup harus berpisah dengan Sundari. Linggar! Jangan pergi kau! Linggar masuk ke dalam kamar. Kemudian menutup pintu kamarnya rapat-rapat seperti tidak memperdulikan ayahnya. Ki Dharma kecewa sekali dengan sikap anaknya itu. Tetapi dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menarik napasnya dalam-dalam dengan rasa tidak puas. Linggar. Anak itu memang keras kepala. Semoga kau bisa mengerti dengan kata-kata ayahmu tadi, Linggar. Malam terus beranjak. Setelah perdebatan sengit dengan ayahnya, Linggar menjadi tidak tenang. Dia kini baru tahu siapa Sundari kekasihnya itu. Linggar gelisah sekali di dalam pembaringannya. Tidak. Kenapa harus jadi begini? Kenapa ayah baru menceritakan segalanya padaku? Pantas ayah sangat tidak setuju kalau aku mau kawin dengan Sundari. Pantas ayah sangat melarang hubunganku dengan Sundari, anak Nyai Alas itu. Ternyata Nyai Alas ibu Sundari itu adalah bekas istri ayahku. Dan aku sendiri ternyata adalah anak Nyai Alas. Tapi Sundari, dia memang anak Nyai Alas. Tapi dia lahir akibat perbuatan serong Nyai Alas dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah Bergolo. Laki-laki keparat. Bajingan. Laki-laki bungkuk penjaga kuburan tua itu harus aku beri pelajaran. Tidak aku sangka. Ternyata Bergolo pernah menodai Nyai Alas. Nyai Alas, istri ayahku. Hingga ayahku berpisah dengan Nyai Alas. Tapi aku tidak bisa berpisah dengan Sundari. Aku sangat mencintai dia. Sundari belum tahu kalau dia sebenarnya adalah lahir akibat perbuatan Bergolo. Dan dia masih ada hubungan darah denganku. Pagi mulai merekah. Wajah matahari masih berwarna merah dan tersenyum dengan cerahnya. Pagi itu Nyai Alas turun ke sungai bebatuan yang terletak di belakang rumahnya.
Wanita itu sibuk mencuci pakaian di bebatuan sungai. Sementara dia tidak tahu kalau saat itu dirinya sedang diperhatikan seorang laki-laki bungkuk bertopi tudung yang duduk di sebuah batu tidak jauh di belakangnya. Rajin sekali kau, Nyai Alas. Kau Bergolo. Sejak kapan kau berada di tempatmu itu? Maaf, aku telah membuatmu terkejut. Aku sejak tadi berada di tempat ini. Kau mau apa sebenarnya? Bergolo tersenyum manis. Tetapi Nyai Alas tidak bisa melihat jelas wajahnya karena sebagian wajah laki-laki itu tertutup topi tudungnya. Bergolo kemudian turun dari atas batu, lalu melangkah mendekati Nyai Alas yang sedang sibuk mencuci pakaian. Rasanya aku tidak pernah bosan melihat kecantikanmu itu, Nyai. Kau tidak malu berkata begitu? Kenapa aku harus malu? Atau kau tidak suka dengan kata-kataku itu? Bercerminlah, Bergolo. Lihat, siapa kita ini? Kita sudah sangat jauh meninggalkan masa lalu kita. Kita sudah cukup tua untuk bermain-main seperti dulu lagi. Anakku sudah gadis remaja. Tapi aku masih sangat mencintaimu, Nyai Alas. Kau tetap tidak berubah. Kau tetap Nyai Alas yang dulu aku cintai. Kau juga masih tetap Nyai Alas bekas kekasihku yang pernah kupuja-puja. Yang seharusnya kau menjadi istriku, menjadi milikku selamanya. Masa-masa itu sudah lenyap, Bergolo. Kukira tak ada lagi yang harus dikenang. Tak ada gunanya kau menggangguku terus. Aku sudah mengubur masa lalu kita. Nyai, sepertinya kau tidak pernah lagi memberikan harapan padaku seperti dulu. Seolah-olah kau tidak butuh lagi pada diriku. Kau tidak mau menerima kehadiranku. Maaf, Bergolo. Aku harus kembali. Nyai Alas, tunggu. Kenapa harus terburu-buru? Mengertilah padaku, Nyai. Bergolo, aku tidak main-main. Aku muak kalau caramu seperti ini. Aku tidak mau kau mengganggu aku terus. Aku permisi. Tunggu. Kenapa kau pegang tanganku? Nyai Alas menjadi khawatir. Laki-laki bungkuk itu tersenyum sadis. Dan Nyai Alas menjadi takut sekali. Lepaskan tanganku, Bergolo. Aku tidak suka caramu seperti ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari aku? Kau sudah tahu bukan? Aku sangat membutuhkan dirimu, Nyai Alas. Kau harus sadar, Bergolo. Lepaskan tanganku. Biarkanlah aku kembali. Aku takut Sundari mengetahui kita berada berdua di tempat ini. Kenapa harus takut dengan Sundari anakmu itu? Bergolo, aku mohon, jangan ganggu aku. Aku harus kembali. Mengertilah. Baiklah, baik. Aku lepaskan dirimu. Tapi lain waktu. Kau tidak bisa menolak perasaanku, Nyai Alas. Nyai Alas, aku tetap masih mencintaimu. Wanita itu tidak pernah mau tahu dengan perasaanku. Tapi sampai kapanpun, kau harus tetap aku kejar. Nyai Alas, wanita itu harus jadi istriku. Tidak ada orang yang bisa menghalangiku. Apakah aku ini sudah pikun? Aku lupa. Seharusnya aku sudah datang ke kuburan tua itu untuk menaburkan kembang dan menyiram dengan bersih dan rapi. Aku harus cepat pergi ke kuburan tua itu.
Bergolo memang mempunyai kebiasaan. Kalau setiap malam Jumat Kliwon, dia harus membersihkan kuburan tua yang terletak tidak jauh di belakang pondoknya. Sebentar lagi aku akan sampai di kuburan tua itu. Tapi, kenapa perasaanku tidak enak sekali? Bulu kuduku merinding. Bergolo terus melangkah menembus kegelapan malam. Sebentar kemudian, dia sampai di suatu tempat yang sangat sunyi dan lengang. Tiba-tiba Bergolo tertegun ketika melihat sebuah kuburan tua yang bentuknya gundukan batu. Di ujungnya tertancap batu nisan berbentuk bulat seperti bulan putih. Dan letaknya berada di bawah sebuah pohon beringin tua. Perasaanku selalu menjadi lain jika aku berada di tempat kuburan tua ini. Bulu kuduku semakin merinding. Hidungku mencium bau wangi kembang orang mati. Bergolo tersentak. Hidungnya tiba-tiba mencium bau wangi kembang orang mati. Semakin lama, semakin tajam tercium olehnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Danfoss Laboratories Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.